Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-9 di bulan Ramadan. Malam yang penuh dengan berkah, malam yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya juga kepada kita semua. Salawat dan salam maka kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema malam hari ini adalah menghidupkan sholat malam di bulan Ramadan dan keutamaan berdoa di waktu sahur. Ada pesan khusus Rasulullah SAW di bulan Ramadan kaitannya dengan menghidupkan malam Ramadan atau qiyamul Ramadan atau disebut juga qiyamul lail di bulan Ramadan, yaitu pesan khususnya Rasulullah katakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, karena berharap balasan hanya dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya yang pernah ia lakukan. Begitu istimewanya malam-malam Ramadan sampai Rasulullah SAW berpesan seperti itu, dan itu mesti gayung bersambut. Kalau Rasulullah SAW secara rohaniah pasti atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ini adalah pasti atas dasar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhabarkan kepada para umatnya. Hendaknya betul-betul kita jadikan malam-malam Ramadan adalah malam-malam yang hidup, malam-malam yang kita isi dengan amalan ibadah, dan amalan ibadah sunnah yang khusus adalah sholat sunnah tarawih. Maka dari itu, jika kita tertinggal satu malam saja, maka tidak bisa kita gantikan. Sholat sunnah ini hanya bisa digantikan, misalnya kalau kita tertinggal malam 9 kita tidak sholat tarawih, tidak bisa sholat tarawih, maka untuk bisa sholat tarawih tanggal 9 Ramadan itu nunggu setahun. Betul? Iya. Jadi nunggu setahun lagi baru kita bisa sholat tarawih lagi untuk malam 9. Kalau tanggal 9 Ramadan kita tidak bisa puasa, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyam ukhra. Kita tanggal 9 gak bisa puasa Ramadan karena musafir atau karena kita sakit, maka Allah masih perintahkan kamu boleh puasa di hari yang lain. Nah, jadi karena itu begitu pentingnya setiap malam-malam Ramadan, jika kita tertinggal satu malam saja tarawihnya, maka kita tidak bisa menggantikan. Habis Ramadan bulan Syawal kita sholat tarawih untuk mengganti kemarin tarawih yang ketinggalan, nggak sah, tidak boleh. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekalipun bahwa Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih di masjid selama 3 malam,
setelah malam yang keempat Rasulullah tidak hadir. Maka di pagi hari para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, semalam kami menunggu, kenapa tidak hadir untuk sholat malam di malam yang keempat di bulan Ramadan? Maka jawab Rasulullah, ya saya khawatir engkau nanti menganggap wajib. Jadi sekalipun ini adalah amalan yang sunnah, tetapi Rasulullah SAW sampai berwasiat, bahkan berpesan sangat khusus. Begitu tinggi nilainya seseorang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, sampai Allah menyatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lewat mimbar yang singkat ini begitu istimewanya kita menghidupkan sholat malam, khususnya yang pertama adalah sholat tarawih. Kalau sudah sholat tarawih, bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Maka biasanya Rasulullah SAW maka melanjutkan di sepertiga malam terakhir Rasulullah di bulan Ramadan tetap saja sholat tahajud. Hanya Rasulullah berpesan, la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Oleh karena itu, kalau sudah witir nanti di saat sholat tarawih, maka nanti sholat tahajudnya tidak perlu witir lagi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda, al-ayat. Dan sebagian dari malammu hendaknya kau gunakan untuk sholat tahajud. Karena sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Allah akan memuliakan orang-orang yang sholat tahajud, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk menambal kekurangan amaliyah ibadah yang lain. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dari sekian banyak amaliyah ibadah di malam-malam Ramadan, di antaranya kita bisa menghidupkan Ramadan dengan kita tadarus membaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga mengingatkan, memberikan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menggunakan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di malam hari. Siapa yang membaca Al-Quran, man qara harfan min kitabillah falahu ashru amsalih. Siapa yang membaca Al-Quran di malam Ramadan, di hari-hari Ramadan, di hari-hari yang lain, maka Allah akan berikan imbalan 10. Tapi di malam Ramadan, di bulan-bulan Ramadan ini, maka Allah akan lipatkan dengan ila sab'ina mi'ata marrah, sampai 700 kali lipat nilainya. Jadi dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan, sholat sunnah yang utama, sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, kemudian kalau kita diberikan kesempatan bisa kita sholat hajat, bisa sholat tasbih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, tapi setidaknya bahwa ada amalan yang istimewa di malam Ramadan. Sholat sunnahnya adalah sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Sholat witir itu adalah sholat yang Allah sangat sukai. Maka Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah SAW berpesan bahwa orang yang senantiasa menjaga witirnya setiap malam, maka Allah akan cintai dia. Para sahabat itu berebut waktu. Sayyidina Abu Bakar karena saking hati-hatinya jangan sampai malam ini tidak ada witir, begitu setelah sholat Isya, sholat Ba'diyah, kemudian sholat witir. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena hati-hatinya khawatir kalau besok nggak bisa, nanti malam nggak bisa bangun, nanti ketinggalan witirnya. Kalau Sayyidina Umar tetap, saya akan witir di penghujung malam.
Kenapa? Karena saya ingin bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan sholat witir di penghujung malam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para sahabat ini yang satu memang karena kesungguhannya, pokoknya berharap, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kesempatan saya untuk bisa witir menutup sholat sunnah di malam hari. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, dia mendahulukan witir. Hanya pesan Rasulullah, la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah kita witir, ditarbih nanti sholat tahajudnya atau sholat sunnah yang lain, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya, tidak kita tutup dengan witir kembali. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW juga menghabarkan ada waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu yaitu seberapa lama waktu kira-kira kalau engkau membaca di penghujung malam 50 ayat Al-Quran masuk waktu subuh, dan itulah waktu sahur. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira engkau membaca 50 ayat Al-Quran, nah itulah waktu yang istijabah, waktu yang istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan. Jangankan engkau meminta. Maka Rasulullah SAW menunjukkan justru banyak membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, sesungguhnya Allah sudah tahu apa yang diingini, apa yang dimaui oleh sahabatnya, oleh umatnya. Oleh karena itu, sekalipun demikian, Rasulullah memberikan ruang, ya, antara sekitar kurang lebih 1 jam menjelang subuh. Itu adalah waktu yang istimewa. Kita gunakan untuk berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman Islam, kita minta sehat, minta afiat, minta barokah, minta kebaikan, kemaslahatan bagi seluruh umat. Kita doakan teman-teman kita doakan sahabat-sahabat kita doakan saudara-saudara kita, bahkan kita doakan orang yang kita ingat langsung selintas dalam pikiran kita, langsung kita doakan, ya Allah berikan kebaikan, kemurahan, keberkahan bagi mereka, ya Allah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sehingga dengan demikian, doa kita setiap kali sering saya sampaikan, kalau doa kita ingin diaminkan oleh malaikat, maka doakan orang lain. Ketika kita sedang berdoa, maka malaikat sudah berada di sekitar kita dan sudah mengangkat tangan, tinggal mengaminkan. Tapi kalau si fulan ini masih doa, ya Allah berikanlah kepadaku, malaikat masih nungguin. Ya Allah berikan juga kepada saudara-saudaraku, tetanggaku, sahabatku, orang-orang yang saya kenal semua, ya Allah berikan kemudahan, kemurahan, kesehatan. Itu langsung malaikat amin ya Allah, dan berikan terlebih dahulu kepada orang yang berdoa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.